Oke, halo adik-adik. Jadi hari ini bersama dengan Kaum, kita akan coba untuk membahas terkait dengan turunan senyawa alkana. Ya, jadi untuk bisa mengetahui turunan senyawa alkana, maka adik-adik perlu memahami beberapa hal. Apa saja itu? Kita cek di slide selanjutnya ya. Nah, ini dia adik-adik. Jadi pada senyawa karbon itu struktur molekulnya itu kan dia punya akan dibagi berdasarkan gugus fungsi. Nah, kalau kita perhatikan maka sebenarnya adik-adik antara alkohol, eter gitu ya, ini punya rumus umum yang sama yaitu CnH2n plus 2O. Lalu untuk aldehid ya, sedangkan untuk aldehid dan keton dia punya rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO. Sedangkan untuk asam karboksilat dan ester itu punya rumus umum yang sama, yakni CnH2nO2. Nah, di fokus kita hari ini adalah kita akan membahas untuk alkohol, eter ya, yang ini termasuk dengan tata nama senyawa yang ada pada alkohol dan eter. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya ya. Ini adalah untuk manfaat alkohol dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Jadi tentunya yang pertama, metanol ini bisa digunakan untuk bahan bakar bensin, lalu kemudian juga bisa menjadi spiritus ya kalau ada di laboratorium, atau dia juga bisa dijadikan sebagai zat anti beku ya, bisa untuk zat anti beku, dan dia bisa juga sebagai gliserol ya, atau obat-obatan, kosmetik. Jelas ini sangat bermanfaat sekali ya untuk kehidupan kita. Oke, adik-adik kita bisa memperhatikan bahwa rumus molekulnya kan sama nih. Tapi rumus strukturnya itu beda adik-adik. Kalau rumus struktur pada alkohol itu adalah alkil terus ada OH. Tapi kalau eter itu alkil, O alkil lagi gitu ya. Jadi maka gugus fungsionalnya kita bisa yang kita fokusnya pada OH, sedangkan untuk alkohol ya, sedangkan untuk eter itu adalah gugus fungsinya kemudian nanti dilekatkan dengan OR. Kita ambil contoh deh. Kita ambil contoh ya, misalkan sekarang ini ada CH3OH, ya CH3 kan metil karena kemudian bertempelan sama OH, yang OH ini adalah bagian dari alkohol maka menjadi metanol. Itu ya. Nah, adik-adik gugus alkil ini adalah gugus yang sudah kehilangan satu hidrogen. Jadi kalau misalkan awalnya dia itu adalah metana, maka dia akan menjadi metil ya. Metana akan menjadi metil. Lalu kemudian kalau ada etana, nanti dia akan menjadi etil ya. Lalu kemudian ini ada juga nih adik-adik CH3O CH3 ya, maka dia akan menjadi dimetil eter. Karena metilnya itu kan ada dua ya, maka atau dia punya nama lain atau nama lazimnya adalah metoksimetana. Next. Oke, ini ya adik-adik untuk tata nama alkohol berdasarkan IUPAC. Kalau berdasarkan IUPAC, yang akhirannya A akan berubah menjadi ol. Contoh, etana ya menjadi etanol, propana menjadi propanol ya. Kalau etana itu kan dia atom C-nya ada 2. Sedangkan kalau propana atom C-nya ada 3. Lalu kemudian dia menjadi propanol ya. Nah, selanjutnya adalah gimana sih Kak caranya kita tuh menentukan penamaan nama senyawa alkohol kalau dia punya cabang gugus alkil. Nah, yang pertama adik-adik kita perlu pahami bahwa kita perlu untuk menentukan ya, kita perlu untuk menentukan rantai induk dulu. Oke, kita menentukan rantai induk. Setelah itu em, rantai induk itu kayak rantai utama lah. Rantai utamanya yang dimana dia adalah rantai karbon terpanjang. Untuk adik-adik yang sebelumnya di kelas 11 pernah belajar tentang tata nama penamaan hidrokarbon. Nah, mirip juga adik-adik dengan tata nama pada alkohol, eter, dan turunan senyawa alkana. Ya, yang mengandung gugus OH.
Selain itu, atom karbon lain sebagai cabang. Nanti berarti yang karbon lainnya, berarti sel yang bukan merupakan rantai induk, maka dia akan menjadi cabang. Oke, baru yang setelah itu bisa kita lakukan adalah kita kasih nomornya. Nomor pada rantai induk. Dan ingat adik-adikku, lihat mana yang paling dekat dengan OH. Yang paling dekat dengan OH, maka dia mendapatkan nomor terkecil. Ya, lalu kemudian setelah itu ada urutan penamaan adik-adik. Nanti nomor atom C akan mengikat cabang nama, ya, akan mengikat cabang nama dan cabang nama atom yang mengikat gugus OH. Nanti kita ambil contoh deh ya, kayak di sebelah. Nah, di sini adik-adik bisa melihat, oh ternyata kalau misalkan, ini kan rantai utamanya berarti yang mana? Yang ini kan? Nah, ini rantai utamanya nih. Oke, ini rantai utama. Terus nanti adik-adik bisa memperhatikan, oh kita kalau mau kasih nomor, kita kalau misalkan mau kasih nomor, itu mulainya dari siapa dulu? Dari yang paling dekat dengan OH. Yang paling dekat dengan OH itu kan dari yang sebelah kanan ya adik-adik ya. Berarti yang paling dekat sama OH kita kasih angka 1. Ya, setelah angka 1, habis itu baru angka 2. Ya, 1, 2, 3, 4. Maka nanti kita bisa kasih nama, oh ternyata si CH3 adik-adik itu dekat dengan em, dia bercabang di atom C nomor 2. Maka nanti jadinya 2 metil butanol. Kak, dari mana butanolnya? Kan ini rantai induknya itu ada 4 atom ya. Berarti kita sebut dengan butana. Ya, butana. Lalu karena dia nanti adalah gugus alkohol, butananya kita ubah menjadi butanol. Gitu ya adik-adik. Nah, ini lalu kemudian untuk misalkan contoh lain, Kak berikan contoh ya adik-adik ya. Misalkan ini tuh ada CH3, CH2, CH. Nah, ini adalah rantai induknya. Rantai induknya kita ambil yang paling dekat ya dengan OH. Ya, yang paling dekat dengan OH itu berarti urutannya dari sebelah mana? Kanan atau sebelah kiri? Wah, ternyata dari sebelah kanan adik-adik. Ya, baru nanti CH3-nya, ini yang CH3 di sini menjadi gugus alkil atau gugus cabang. Ya. Nah, kita dapatilah kalau ternyata untuk sehat yang paling dekat dengan OH kan berarti yang sebelah sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti sekarang cabangnya ada di sebelah mana adik-adik? Ada di nomor 2. Kita mulai dulu dari penamaan cabang. Berarti metil ya, karena ada di nomor 2, maka kita kasih nama 2 metil 3 heksanol. Begitu ya adik-adik ya. Kenapa Kak? Kenapa 3 heksanol? Karena OH-nya berada di atom C nomor 3. Gitu ya adik-adik ya. Next. Ini adalah untuk tata nama trivial adik-adikku. Jadi untuk tata nama trivial, maka hal yang perlu adik-adik perhatikan adalah alkil terus alkohol. Jadi dia lebih mudah aja gitu loh. Sebenarnya tata penamaannya itu lebih mudah. Contoh, misalkan ya adik-adik, ini kan CH2, CH3 kan adalah gugus etil. Ya, udah kita tinggal bikin aja etil alkohol gitu. Udah kan? Terus habis itu kalau ada CH3, CH2, CH2, oh berarti propil alkohol. Begitu ya adik-adik ya. Jadi tinggal masukin alkil dan tambahin dengan kata-kata alkohol. Lanjut. Nah, ini adalah untuk perbedaan antara alkohol primer, alkohol tersier, dan alkohol sekunder. Adik-adikku, alkohol primer ya, ini untuk alkohol primer, maka dia akan berikatan ya dengan CH2. OH-nya berikatan sama CH2, makanya jadi alkohol primer. Alkohol sekunder berarti OH-nya berikatannya sama CH. Nah, lihat ya. Sedangkan kalau misalkan untuk alkohol tersier, OH-nya berikatannya sama C doang. Kak, ada nggak alkohol quaterner? Nggak ada ya, karena C-nya udah yang paling terakhir itu cukup di tersier. Ingat adik-adik, C hanya bisa mengikat 4 atom H. Ya, lanjut adik-adikku. Kita masuk ke next slide.
Ini adalah untuk tata nama ether. Adik-adik, perbedaan antara tata nama alkohol IUPAC dan tata nama ether ya, ini sebenarnya nggak beda-beda jauh. Karena kalau untuk tata nama ether, untuk IUPAC-nya, adik-adik tinggal melihat mana yang rantainya itu lebih panjang, mana yang rantai alkilnya lebih pendek. Kalau dia rantainya lebih pendek, maka dia jadi alkoksi. Kalau rantainya itu lebih panjang, maka dia akan menjadi alkana ya. Jadi ada alkoksi dan ada alkana. Contohnya gimana Kak? Misalkan nih ada CH3, CH3. Wah, ini kan sama Kak, nggak ada yang lebih pendek, nggak ada yang lebih panjang. Karena mereka sama-sama satu karbon. Nah, berarti kalau gitu namanya langsung kita samain aja metoksi, metana ya, karena sama-sama metil. Sedangkan adik-adikku, kalau misalkan adik-adik melihat ada di sini kan CH3 cuma ada satu atom C. Lalu untuk CH2 dan CH3 itu ada 2 atom C. Maka nanti gimana cara penamaannya? Metoksietana. Ya, bukan etoksietana. Kenapa? Karena kita ambil dulu yang dari alkoksinya dulu. Berarti kita ambil yang paling pendek. Yang paling pendek yang mana adik-adik? Yang paling pendek si CH3. Ya, dan yang paling panjang itu adalah etil. CH2, CH3. Maka menjadi metoksietana. Gitu ya. Next slide. Nah, ini adik-adik untuk tata nama juga jika dia ya memiliki tempat atau bahkan penomoran. Contoh ya, ini kita ada butana yang ini menjadi rantai induk. Berarti butananya ini di sini kan sebagai rantai induk. Maka kita bisa ngedeteksi, oh ternyata adik-adik gugus O dan CH3 ini, karena dia kan sebagai metoksi. Ya, metoksi, karena dia yang paling pendek kan. Terus habis itu, ingat adik-adik, karena dia terikat dengan cabang nomor 2, maka dia menjadi 2 metoksi. Perhatikan ya, karena dia terikat dengan cabang bernomor 2, maka dia menjadi 2 metoksi. Butana. Oke, dan butananya itu karena rantai induknya itu adalah butana. Begitu ya adik-adik ya. Nah, terus Kak gimana kalau misalkan ada cabang di antara yang alkananya? Ya, penamaannya sama juga adik-adik seperti dengan alkohol. Ya, di mana kita akan menaruh sama nih karena dia tetap cabangnya di nomor 2 maka menjadi 2 metoksi dan 3 metil butana. Oke, karena si metilnya itu berada di gugus cabang nomor 3. Gitu ya. Nah, adik-adik, kalau tadi adalah tata nama IUPAC, sekarang adalah tata nama trivial. Ya, pada tata nama trivial, adik-adik cukup mendeteksi dia alkil apaan sih? Gitu. Contoh misalkan begini adik-adik ya. Ini kan ada CH3, CH2, CH2. Ini adalah propil. Ya, CH3 ini adalah metil. Maka kita tinggal kasih nama propil metil ether ya atau metil propil ether. Jadi bisa atau adik-adik boleh milih mau propil dulu atau mau metil dulu. Ya, terserah. Terus habis itu ada CH2, CH3, CH2, CH2. Nah, ini kan berarti propil ya. Terus CH2, CH3 ini adalah etil. Jadi tinggal kita kasih nama aja, etil, propil, ether. Atau bisa juga propil, etil, ether. Ya, itu untuk tata nama trivial adik-adik. Jadi memang untuk tata nama trivial ini lebih mudah daripada tata nama IUPAC. Ya. Ini untuk variabel sifat fisiknya. Jadi adik-adik perlu mengetahui bahwa sebenarnya dari segi titik didih dan titik leleh memang lebih sukar atau bahkan lebih tinggi alkohol ya daripada ether. Lalu kemudian untuk segi kelarutan, kelarutan alkohol itu larut dalam air, tetapi kalau ether itu sukar larut. Ya, adapun untuk daya hantar listrik keduanya sama-sama non elektrolit atau tidak bisa menghantarkan listrik. Itu saja adik-adik ya untuk sifat variabel sifat fisik yang ada pada alkohol ether. Di pertemuan selanjutnya kita akan ngebahas terkait dengan tata nama senyawa untuk ya aldehid dan keton. Sampai berjumpa lagi dengan Kak Uum. Selamat beraktivitas adik-adik.